Baik, kita mulai Ibu-ibu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya muliakan, saya hormati rahimani wa rahimakunallah, baik yang ada di tempat belajar Majelis Ta'lim Nurul Jannah atau di studio ya bahasa kita maupun yang ada di studio masing-masing ya, di rumah masing-masing dan dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita bisa bersua kembali, berkumpul kembali dalam rangka untuk belajar bersama, membaca sebagian dari ajaran agama kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Yang kedua, salawat, salam, dan keberkahan semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat, para nabi dan rasul lainnya, serta semua umat Islam dimanapun dan kapanpun mereka berada. Semoga senantiasa mendapatkan salawat dan salamnya sampai jelang kelak hari kiamat tiba. Baik ibu-ibu yang saya muliakan rahimani wa rahimakunallah, seperti biasa sebelum kita mulai, kita pemanasan ya. Apa-apa itu kan butuh pemanasan. Pertama butuh pemanasan, kedua supaya kita fokus ya, lalu betul-betul kita siap untuk belajar. Hari ini hari Selasa, jelas. Kalau hari Selasa jelas. Selasa nopo? Kalau Ahadnya kemarin Ahad Kliwon, berarti sekarang baik. Sekarang tanggal berapa? Itu persoalannya. Kalau di kalender 17. Kalau 17 itu November. Ya, kalau itu sudah nggak usah ditanya, Bu. Oh, lebih. Iya, hari Ahad itu 29 Rabiul Awal. Sekarang tanggal 2. Kalau tidak salah tanggal 2, ini berarti sudah bulan baru ya. Rabi al-akhir atau Rabi as-sani. Baik, sekarang sudah di bulan baru, bulan Rabi'u as-sani atau Rabi'u al-akhir. Baik, begitu ibu-ibu ya, kita selalu mengingat hari, tanggal, hijriyah supaya kita senantiasa ada ikatan dengan syiar, dengan agama kita. Salah satunya adalah masalah penanggalan hijriyah. Begitu pula bagi bagian dari upaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa beribadah, mengisi waktu-waktu yang Allah berikan ini dengan kebaikan-kebaikan. Baik ibu-ibu yang saya muliakan rahimani wa rahimakunallah, masih pada hari ini insyaallah ta'ala kita baca buku Al-Wajiz fi Fiqhi As-Sunnati wal Kitabil Aziz. Bahasan kita adalah bahasan fikih, masih pada bab salat. Sudah kita baca mulai dari awal syarat salat, rukun salat, wajib salat, sunnah salat, baik sunnah ucapan maupun sunnah perbuatan atau gerakan, sampai selesai. Nah, pada pagi hari ini insyaallah ta'ala akan kita lanjut masih ibadah yang berkaitan dengan salat, yaitu zikir dan doa-doa yang dianjurkan atau disunnahkan kita baca sesudah salat. Ada di buku halaman berapa, Bu? Yang buku terjemahan 208. Ibu-ibu yang di rumah silakan dibuka. Bagi
yang pakai berbahasa Arab di buku saya halaman 123. Judul babnya atau judul pasal pembahasan di sini adalah Al-Adhkaru wal-Ad'iyatu al-Mashru'atu ba'da salah. Zikir-zikir dan doa-doa yang disyariatkan dibaca sesudah salat. Baik, mari kita baca. Yang pertama, awalan, an Thawbana qala, dari Thawban radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idzan sarafa min salatihi, bila selesai mengerjakan salat beliau, baik salat apa saja, tentu saja ini wabil khusus adalah salat wajib yang dilihat oleh para sahabat dalam hal ini, istaghfara thalatha, beliau membaca istighfar. Berapa kali ibu-ibu? 3 kali. Jadi istighfar itu bagian dari zikir, bagian dari doa yang bisa bersifat mutlak, dibaca kapan saja dengan jumlah terserah. Bisa juga dibaca pada waktu, kondisi, dan jumlah yang sudah ditentukan. Muqayyad diantaranya adalah sesudah salat. Sesudah salat dianjurkan membaca istighfarnya 3 kali. Adapun membaca istighfar secara keseluruhan setiap hari, setiap malam, berapa kali? Iya, terserah. Ibu mau baca 100 kali boleh apa boleh? 200? 500? 1000? Kalau kuat silahkan. 1000, 2000, 10.000, terserah. Itu urusan masing-masing. Itu namanya istighfar atau zikir yang mutlak. Adapun sesudah salat, teladan atau ajaran dari Nabi SAW berapa kali ibu-ibu? 3 kali. Waduh, nggak mantep kalau 3. Istighfar loh bu, 3. Mungkin ada yang berpendapat, waduh kalau 3 nggak mantep, saya mantepnya 100. Ya, bagaimana kalau begitu? Ya tidak tepat. Setelah selesai sholat, 3 kali saja. Nanti kalau mau 100, 1000, 2000, ya di luar ini. Jadi jangan kemudian beranggapan, wah kurang mantep kalau cuma 3. Jangan begitu. Manteplah, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, 3 kali saja sesudah salat. Wa qala, sesudah itu beliau membaca Allahumma antas salam. Terus wa minkas salam. Terus tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dah, gitu saja. 3 kalimat. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dah, tadi bacanya istighfar 3 kali, lalu membaca 3 kalimat ini. Apa ibu-ibu kan sudah ya? Sudah dibiasakan. Cuman kita membaca di sini supaya kita lebih mantap, ya. Oh ternyata ada dalilnya, ada dasar hukumnya. Oh sudah betul saya. Kalau kemarin, aduh saya bacanya selama ini 10 kali istighfar saya. Ya. Bagaimana bu? Kalau bacanya setiap habis sholat 10 kali, ya tidak tepat. Masa nggak boleh katanya suruh memperbanyak istighfar? Iya, tapi waktunya, kondisinya, keadaannya tidak pas. Habis sholat cukup 3 kali. Nanti kalau sudah selesai zikir-zikir yang lain, silahkan. Mau saya tambah, ya terserah. 100, 200, 1000, 2000, silahkan. Ya, tapi ini sesudah sholat 3 kali istighfar, lalu dilanjut dengan bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Qala al-Walid, salah seorang perawi hadis ini berkata, faqultu lil Auza'i, bertanya kepada Imam Auza'i, salah satu juga perawi hadis, kaifal istighfar? Kalau tadi kan hanya disebutkan Nabi beristighfar 3 kali. Kan bacaan istighfar banyak tuh, iya kan? Lalu yang sesudah sholat ini bacaan istighfar Nabi SAW seperti apa? Kalau tadi kan masalah hitungannya berapa kali bu? 3 kali hitungannya. Sekarang jenis bacaannya, karena bacaan istighfar juga banyak.
Ada sayyidul istighfar. Apa Bu sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi. Namanya sayyidul istighfar, berarti istighfar yang paling top. Pemimpin, tokoh yang paling top. Berarti saya bacanya ini. Apakah begitu? Tidak. Loh, katanya paling top. Iya, paling top, tapi tempatnya harus juga top. Tidak mau kita. Inilah pentingnya Bu, belajar agama. Pentingnya beramal itu dengan ilmu. Bukan sekedar pinginnya awake dewi. Wah, ini kan top. Katanya Sayyidul Istighfar. Sayyid itu pemimpin, tokoh yang paling tinggi. Ya, berarti saya milih ini dong. Ya nggak begitu. Mengapa? Nabi mencontohkan bukan itu. Itu dibaca di waktu yang lain. Meskipun itu Sayyidul Istighfar. Ini loh, jadi mari kita mencoba untuk tunduk kepada ajaran Islam. Konon katanya al-Islam, salah satu maknanya al-istislam. Tunduk, patuh kepada tuntunan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, istighfar terbaik tentu istighfar yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Mari kita lihat. Ketika perawi hadis ditanya, "Faqultu lil Auza'i," aku bertanya, lantas istighfarnya seperti apa? Kalau tadi 3 kali jumlahnya. Sekarang bagaimana kita beristighfar atau bacaannya seperti apa? Kaifal istighfar? Kata beliau, taqulu, engkau membaca astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi bacaan istighfarnya, bacaan istighfar yang paling pendek. Pripun Bu? Astaghfirullah. Berapa kali? 3 detik. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Selesai. Lalu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Oh, saya biasanya enggak itu sing dawa-dawa. Ya monggo. Panjenengan mau nderek Kanjeng Nabi napa panjenengan badhe nderek keinginan sendiri atau mungkin nderek ucapan orang lain. Nah, mulai hari ini bagi yang istighfarnya, tapi kan itu juga boleh. Tapi itu kan panjang, bagus juga. Iya, tapi pada saat selesai salat, bacaan istighfar terbaik tentu adalah astaghfirullah. Berapa kali? 3 kali. Adapun kalau nanti kita istighfar yang lain, yang 1000 kali atau yang 10.000 kali, monggo. Bisa misalnya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau astaghfirullah, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau kita baca Sayyidul Istighfar. Itu bacaan istighfar yang lain banyak doa Nabi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu juga istighfar. Ya, Allahumma ighfir li dzambi kullahu diqqahu wa jallahu wa khata'ahu wa 'amdahu wa sirrahu wa 'alaniyatahu wa awwalahu wa akhirahu. Banyak. Tapi bukan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi doa istighfar sesudah sholat yang paling ringkas, paling mudah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3 kali saja. Berarti begitulah. InsyaAllah bagi yang sudah paham, mulai hari ini kita biasakan itu. Selesai sholat, bacaannya adalah istighfar 3 kali dengan bacaan yang paling pendek. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Abu Dawud, dan yang lain-lainnya. Begitu nggih? Paham Ibu-ibu nggih? Jadi cukup istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, yang kedua, ya kalau itu sudah hafal insyaallah ya, atau semuanya sudah hafal. Baik, tambah lagi dzikirnya bukan cuma itu, dzikirnya banyak. Misalnya kita belum hafal, ya sudah itu saja dibaca. Kalau sudah yang lain, dibaca yang lain. Tentu kita berusaha tambah hafalannya. Yang kedua, an Abi Zubair qal kana Ibnu Zubair yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallim. Ibnu Zubair biasa membaca doa apabila selesai salat, artinya setelah salam. Hina yusallim artinya begitu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah.
Di antara zikir-zikir yang beliau baca adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambah lagi, la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ini bacaan lain. Wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salat. Setelah beliau mengamalkan ini, beliau kemudian menyampaikan kepada jamaah, dulu Nabi biasa membaca tahlil ini bacaan tahlil, la ilaha illallah dan seterusnya, ini bacaan tahlil setiap selesai salat. Ya, setiap selesai salat. Ini salah satu bacaan tahlil yang panjang, yang dianjurkan supaya dibaca sesudah salat. Kalau ibu-ibu belum hafal, coba nanti kita coba ya, ibu-ibu nanti pekan ini atau bulan ini PR kita atau tugas kita menghafal yang belum hafal. Maksud saya, upayakan ibu-ibu ada zikir-zikir yang kita bertambah. Mungkin dulu waktu kecil kita diajari kalau istighfar 3 kali sama Allahumma anta salam, kayaknya sudah lama dihafal tuh. Ya. Cuman ini kayaknya sebagian belum. Nah, ketika belum, ternyata ada. Ayo kita tambah bacaan zikir dan doa kita sesudah sholat. Ya, kalau ditanyakan tidak wajib, betul, tidak wajib. Tapi kan ini disyariatkan, sunnah, dan itu utama. Kalau sudah sekian tahun, mungkin dari kecil sampai remaja, atau mungkin dari remaja sampai sudah tua, kita selama ini bacanya hanya tadi sampai Allahumma antas salam dan selesai. Coba kita tambah. Artinya zikir sesudah sholat kita ditambah bacaannya. Salah satunya ini. Ya. Dibaca berapa kali? Sekali. Ya, sekali saja ini. Dan ini kan bacaannya bukan bacaan yang asing kan, Bu? Ini semua sudah tahu kita. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal? Hafal. Terus ditambah. La haula wa la quwata illa bil. Hafal? Hafal. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya. Hafal? Hafal. Tinggal ngurutkan saja. Kemudian tambah. Ini tambahnya. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Semua bacaan per kalimat saya kira sudah hafal semua. Cuman susunannya tinggal mengingat dan nanti dipraktikkan. Mudah kan ibu-ibu sebenarnya? Ya cuma tahlil, bacaan tahlil kan la ilaha illallah. Cuman kombinasi susunannya seperti ini dalam satu rangkaian. Ini dalam satu rangkaian sampai walau karihal kafirun. Nggak banyak kok ini yang potongan-potongannya sudah hafal. Tinggal nanti mengurutkan seperti dalam hadis ini dan dipraktekkan. Andai pun belum hafal, boleh sambil membaca. Ngepek. Ya, nggak ujian kok. Boleh kita sambil membaca. Insya Allah dibaca mungkin 5 kali. Katakanlah kita baca selepas salat wajib saja. Belum kalau selepas salat sunnah. Belum kalau mungkin banyak salatnya. Mungkin berhari-hari. Yakinlah insya Allah hafal. Salah satu cara menghafal yang paling mudah, apa Bu? Diamalkan. Kalau kita menghafal begini di rumah. La ilaha illallah sambil merem gitu. Mau diulang lagi. Ya mungkin, tapi kadang-kadang waktu kita nggak sempat. Tapi kalau setiap selesai sholat kita praktekkan, sekian hari mungkin insya Allah sudah hafal. Tanpa harus mencari waktu khusus menghafal. Ya, seperti itu. Jadi ini bacaan tahlil, bacaan yang kedua yang dibaca sesudah salat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Bacaan zikir lainnya yang bisa kita praktikkan sesudah salat adalah yang ketiga yang disebutkan di buku ini.
Wa an Warradin maula al-Mughirah bin Syu'bah qala kataba al-Mughirah ibnu Syu'bah ila Muawiyah. Satu kali Al-Mughirah bin Syu'bah menulis surat kepada Muawiyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha minas salati wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu selesai salat dan tentu selesai salam ya kanan kiri, beliau membaca doa ini atau membaca zikir ini. Mirip-mirip ya, mirip-mirip yang di atas, Bu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal? Wah, hafal banget ini. Semua orang hafal nih, tinggal mempraktikkan saja. Jadi diulang-ulang. Cuman rangkaiannya tadi yang di atas itu. Rangkaian di bawah ini. Tambahannya, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Lebih pendek. Ya, lebih pendek. Jadi ini dibaca juga rangkaiannya seperti itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya. Adapun urutan kedua dan ketiga ini boleh nggak dibalik? Boleh. Karena nggak ada ketentuan apakah yang nomor 2 dulu atau nomor 3 dulu. Kalau di buku ini urutannya seperti ini. Ya, tidak ada masalah. Karena tidak ada ketentuan antara nomor 2 di buku ini dan nomor 3 mana dulu, tidak ada masalah. Ya. Nah, biasanya yang nomor 1 yang ini istighfar dulu, Allahumma anta salam, baru yang ini dia. Terserah. Ya, ini boleh di yang nomor 3 dulu atau nomor 2 dulu, itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Oh nggih, monggo silahkan nggih, masyaallah. Nggih mboten napa-napa, barakallahu fiik. Nggih, mugi-mugi lancar urusanipun. Nggih. Jadi itu yang ketiga. Keempat, nah biasanya setelah itu kemudian kita membaca apa ibu-ibu? Tasbih subhanallah berapa kali? 33 kali. Lalu tahmid alhamdulillah berapa kali? 33. Lalu takbir Allahu Akbar berapa kali? 33 kali. Nah, ini dia. Ini saya yakin sudah dipraktekkan. Cuman mungkin yang di sini di buku itu nomor 2 dan nomor 3, mungkin sebagian belum. Nah, saya berharap ibu-ibu bisa praktekkan ini dalam zikir, tambahan zikir sesudah salatnya. Insyaallah ini mudah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Enggak ada 5 detik mungkin ya. Nah, ini juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishin lahu din wa law karihal kafirun. Enggak ada 5 detik. Ya, sekitar itu. Kalau sudah hafal ya. Meskipun nanti dibaca dengan ya mungkin lebih pelan. Kalau belum silahkan baca di catatan. Habis itu, nah sekarang yang keempat, wa an Ka'ab bin Ujrah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna. Ada amalan yang terus ya, yang tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah kecewa orang yang membaca atau mengamalkannya. Ya, apa itu? Salasun wa salasuna tasbihatan. 33 tasbih. Wa salasun wa salasuna tahmidatan. 33 tahmid. Wa arba'un wa salasuna takbiratan fi duburi kulli salah. Dan 34 takbir setiap selesai salat. Ini variasi ibu-ibu. Nanti di bawahnya ada. Bisa 34, bisa 33, lalu ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini variasi. Jadi ibu boleh 33, 34 takbirnya. Boleh 33, 33, terus nanti tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu hadis berikutnya. Jadi ini variasi, boleh semuanya.
Kadang ini, kadang itu. Boleh seperti itu yang bagus. Jadi kalau ada orang, loh kamu 34? Enggak harus 32. Yelah-yelan. Berkelahi. Ya, malah jadi, aku nggak mau jadi makmum. Kamu soalnya 34. Aku biasanya 33. Ya jangan begitulah. Aku nggak mau, kamu 33. Lebih baik saya 34. Nggak begitu. Dua-duanya betul. Dua-duanya ada dasar hukumnya. Selesai. Apa persoalannya? Yang terbaik, kadang kita amalkan ini, kadang kita amalkan itu. Karena semuanya berdasar dari tuntunan Nabi SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin. Kalau tadi tidak akan kecewa, tidak akan rugi orang yang membaca atau mengamalkannya. 33, 33, 34. Kemudian di sini hadisnya, siapa saja yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala setiap selesai salat. Berapa kali? 33. 33 kali. Wa hamida 33. Bertahmid kepada Allah. Kalau tadi bertasbih membaca subhanallah. Apa artinya, Bu? Subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah dari segala kekurangan, dari segala aib, dari segala cacat. Semuanya sempurna. Ya, zat Allah sempurna, sifat Allah maha sempurna. Bukan hanya sempurna, maha. Itu yang paling top. Wa hamidallah 33. Bertahmid, memuji Allah dengan bacaan alhamdulillah. Segala puji, semua pujian sanjungan hanya milik Allah. Hanya milik Allah. 33 kali. Wa kabbarallaha 33. Bertakbir, membaca Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Berapa kali? 33 kali. Fatilka 99. Jumlahnya berapa, Bu? Tadi 33, 33, 33, 99. Kata Nabi 99. Wa qala tamamal mi'ah. Dan untuk menggenapkan menjadi 100 ditutup dengan la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada sembahan yang boleh diibadahi kecuali Allah saja, wahdah la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, hanya milik Allah seluruh kerajaan, seluruh kekuasaan. Walahul hamdu, hanya milik Allah seluruh pujian, seluruh sanjungan hanya milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Orang yang membaca seperti ini, ibu-ibu, setiap selesai sholat, 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir. Ditutup dengan bacaan kalimat tauhid, bacaan tahlil. Sampai 100 total jumlahnya. Ghufirat khatayahu. Maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kanat misla zabadil bahr. Meskipun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Masya Allah, ibu-ibu. Lautan berapa hektar? Berapa luas? Nggak tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan mesti buahnya banyak ya, buahnya. Seandainya jumlahnya sebanyak itu, maka dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti disebutkan oleh para ulama, itu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, karena dosa besar butuh taubat secara khusus. Dosa kecil kalau banyak, jadi gede nggak, Bu? Ya gede lah. Kecil-kecil numpuk jadi banyak. Loh, sebanyak buah di lautan ya banyak banget itu. Jadi gede lah, meskipun asalnya kecil. Tapi itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga menunjukkan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa dengan sendirinya, ibu-ibu. Jadi salah satu upaya menghapus dosa adalah memperbanyak kebaikan. Memperbanyak kebaikan. Kalau ini saya yakin sudah hafal, nggih. Sudah hafal dan sudah dipraktekkan ini. Cuman variasinya apa, Bu? 33, 33, 34, 33, 33, 33, lalu tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai di sini paham, ibu-ibu ya? Tidak ada masalah. Yang penting sudah paham, ya lalu bisa dipraktekkan. Kemudian ini ada tambahan. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Qal akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman biyadi. Suatu kali kata Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang tanganku.
Jadi Nabi SAW itu kan seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin, seorang panglima, seorang mungkinlah bahasa kita kepala negara, seorang macam-macam lah. Sudah pangkatnya, jabatannya terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Tapi beliau tidak sombong. Beliau tidak merasa tinggi meskipun kedudukannya sudah tinggi. Artinya apa? Dengan sahabat itu akrab, ibu-ibu. Salaman, kadang dipegang tangannya. Ya, akrab begitu. Jadi kalau ibu-ibu atau orang punya jabatan tinggi jangan merasa hebat. Kemarin akrab begitu, sekarang jadi apa, Bu? Jadi bupati kan? Kalau ibu-ibu kan jadi bupati. Kalau laki-laki jadi Pak Pati. Suatu punya jabatan, jadi orang kaya, orang terkenal, jadi selebriti, sosialita umum dan pura-pura lupa. Ya, sama teman tidak kenal, jangan begitu. Nabi SAW orang yang tinggi kedudukannya dengan sahabat luar biasa, akrab, ramah, santun, dipegang tangannya, menunjukkan kedekatan dan keakraban serta kelemah lembutan beliau. Faqala li, kemudian beliau bersabda, ya Mu'adz, Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah aku mencintaimu karena Allah. Faqultu bi abi anta wa ummi, wallahi inni la uhibbuk. Dibalaslah sama Mu'adz. Orang disampaikan cintanya oleh Nabi, Nabi mengatakan cintanya kepada dia, tentu sebuah karunia, sebuah keistimewaan. Ini keutamaan khusus disebutkan. Ya, lalu beliau menyatakan pula, menjawab, wallahi inni la uhibbuk. Aku juga mencintaimu, wahai baginda Nabi, ya, demi Allah. Kemudian beliau melanjutkan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, inni usika. Aku menyampaikan wasiat kepadamu. Jadi orang itu kalau kita cinta, kita sayang, kita baik, kita perhatian, Bu, kita menyampaikan kebaikan. Jadi kita nasihati saudara kita. Kalau kita tahu kebaikan, sampaikan. Kalau dia salah, kita ingatkan. Nah, seperti itu. Apa kata beliau wasiatnya? La tada'anna an taqula dubura kulli salatin. Kata beliau, la tada'anna. Dalam bahasa Arab ini ada taukid, pertegas. Jangan sekali-kali kau tinggalkan. Jangan sekali-kali kau lupakan. Apa itu? Engkau membaca doa setiap akhir sholatmu. Dubur itu kan akhir. Nah, akhir itu bisa dipahami sebelum salam, bisa dipahami sesudah salam. Doa ini. Apa kata beliau? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah hafal, Bu? Sudahlah, harus hafal lah. Meskipun, sekali lagi apa, Bu, hukumnya? Sunnah. Tetapi jangan kalau kita dengar sunnah, itu kan sunnah saja, nggak usah dilakukan. Ini salah pemahamannya. Sebagian kita ini kalau mendengar, cuman sunnah. Sehingga direndahkan, diremehkan. Ini keliru. Nabi menyampaikan wasiat dengan la tada'anna. Dalam bahasa Arab itu ada nunnya nun taukid. Jangan kau tinggalkan, dipertegas. Jangan sekali-kali kau tinggalkan. Meskipun ini sunnah. Kalau nggak baca dosa nggak, Bu? Ya enggak. Tetapi ini perlu diperhatikan. Doa di akhir salat kita. Imma baik dibaca sebelum salam. Imma dibaca sesudah salam. Ya. Allahumma a'inni ya Allah. Tolonglah aku, bantulah aku ala zikrika, supaya bisa selalu berzikir, ingat kepadamu ya Allah. Wa syukrika, bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Perhatikan, beribadah dengan baik. Apa itu, ibu-ibu, ibadah dengan baik? Satu syaratnya ikhlas. Kedua syaratnya betul. Jadi ibadah itu harus ikhlas dan harus betul. Termasuk ini zikir ibadah bukan? Ibadah. Doa ibadah bukan? Ibadah, sholat jelas ibadah, harus ikhlas karena Allah, harus betul sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Termasuk kita dari bacaan-bacaan ini. Aku yang penting ikhlas. Iya, tapi bacaannya keliru ternyata. Nah, jadi dua syaratnya. Doa ini, wa husni ibadatik, beribadah dengan baik, artinya dengan ikhlas karena Allah, dengan betul sesuai tuntunan Rasulullah SAW, termasuk bacaan-bacaan zikir sesudah salat. Jangan sampai kita asal baca, tidak ada tuntunannya. Meskipun ya itu hukumnya sunnah, tetap ikuti Nabi. Masih lagi ini bacaan sesudah salat. Wa an Abi Umamah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi itu tadi, Bu.
Kalaupun belum hafal, nanti silakan dibaca. Yang sudah hafal, alhamdulillah, ditambah yang belum hafal. Maksud saya, bacaan yang belum hafal nanti ditambahkan, dibaca. Man qara'a ayatal kursi. Siapa saja membaca ayat kursi. Yakinlah semua kita sudah hafal. Ya, ayat kursi Al-Baqarah ayat berapa, Bu? 255. Siapa saja membaca ayat kursi dubura kulli salatin maktubatin, setiap selesai salat maktubah. Salat maktubah itu salat fardu, salat wajib 5 kali. Lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut. Maka tidak ada yang menghalangi dirinya masuk ke surga kecuali kematian. Maksudnya, dia dijamin masuk surga nanti setelah mati. Masya Allah, karunia yang luar biasa ibu-ibu. Gampang. Sekarang baca ayat kursi berapa jam, Bu? Wah, pertanyaannya salah. Berapa menit? Salah juga deh pertanyaannya. Berapa detik? Iya enggak? Sebentar. Ayat kursi cuma 1 ayat kok. Enggak banyak. Tapi kadang kita ini, waduh ini selak keburu nih, selak nanti ada pembeli, selak nanti ada tamu, selak nanti, ini mau pembicaraan bisnis. Janganlah. Sebentarlah, sejenak kita berzikir sesudah salat. Baca ayat kursi. Jaminannya luar biasa. Jaminannya luar biasa. Barang siapa selalu membaca ayat kursi selesai salat fardu, dijamin masuk surga. Zada Muhammad ibnu Ibrahim fi hadisi. Di dalam riwayat Muhammad bin Ibrahim, dalam hadis beliau ditambah wa qul huwallahu ahad. Ditambah dengan surah qul huwallahu ahad. Siapa yang belum hafal, Bu? Pertanyaannya salah lagi itu. Masa qul hu ditanyakan belum hafal ini? Iya. Surat favorit kok enggak hafal gimana? Ya. Jadi tambah kulhu. Wa an Uqbah bin Amirin qal amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidzati dubura kulli salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahku supaya membaca al-mu'awwidzat. Apa mu'awwidzat, Bu? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Siapa yang tidak hafal? Ini salah lagi pertanyaannya. Ya, sudah hafal semuanya. Kulhu Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Maka ini disunnahkan juga dibaca setiap selesai salat fardu. Jadi ibu-ibu, bacaan sesudah salat itu ayat kursi, kulhu, al-falaq, an-nas. Bukan al-fatihah. Mohon maaf, bukan al-fatihah. Belum masuk nggak boleh membaca al-fatihah. Siapa yang melarang membaca al-fatihah? Bukankah Al-Fatihah itu surat terbaik? Betul. Tetapi tuntunan Nabi SAW selesai sholat bukan Al-Fatihah yang dibaca. Al-Fatihah dibaca saat sholat. Kalau selesai sholat tuntunan Nabi SAW ayat kursi, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kita lebih pandai mana daripada Nabi SAW? Pertanyaannya salah juga itu. Ya nggak usah ditanyakan, jelas Nabi lebih pandai toh. Ya kalau begitu ya ikuti Nabi, jangan ikuti aku pengen Al-Fatihah, jangan begitu. Yang kita sudah sadar kalau Nabi itu lebih hebat kok, kita malah mengikuti yang lain. Jadi pahami ibu-ibu? Jadi kalau yang selama ini masih terbiasa membaca surah Al-Fatihah sesudah sholat, ganti dengan surat Al-Baqarah 255. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Bukan berarti nggak boleh membaca Al-Fatihah. Melarang-larang surat Al-Fatihah dibaca. Siapa bilang? Tapi ampan papan orang Jawa bilang. Ada tempatnya, ada kondisinya, ada saatnya kapan kita baca, kapan tidak kita baca. Wa an Ummi Salamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalla subha hina yusallim. Nah ini khusus, Bu, khusus sesudah salat subuh atau sesudah salat fajar. Ada tambahan doa dan saya yakin juga ibu-ibu sudah hafal nih doa. Allahumma, ini yang meriwayatkan sahabiatnya adalah perempuan, sahabiat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Yakin sudah hafal nih doain. Bagaimana tadi doa Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sudah hafal.
Ini juga tambahan doa secara khusus dibaca sesudah salat subuh. Ya, sesudah salat subuh. Dan ini doa yang luar biasa ibu-ibu. Coba kalau ibu-ibu, karena pagi hari doanya salah satunya cari rezeki, karena orang cari rezeki di pagi hari. Dan umat ini diberkahi pada waktu pagi harinya. Sebelum kita berusaha, sebelum bekerja, sebelum ya macam-macam, kita berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Bu, seluruh aktivitas kita ini harus didahului, dibangun, dilandasi dengan ilmu. Setelah semalam kita istirahat, bangun pagi, penting ilmu. Ilmu diingatkan, doa kita pertama kali ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu dari Al-Quran, dari As-Sunnah yang sahihah, dari sahabat. Itulah Al-Quran, itulah As-Sunnah, itulah Al-Islam. Ilmu yang betul. Ya, untuk apa saja butuh ilmu. Untuk urusan dunia aja butuh ilmu. Apalagi untuk ibadah, untuk urusan akhirat jauh lebih utama untuk dengan landasan ilmu. Yang kedua, warizqan thayyiban. Rezeki yang thayyib, rezeki yang halal, rezeki yang barakah. Sebelum berusaha ibu-ibu, berdoa. Sebelum kita bekerja, beraktivitas, doanya apa? Ilmu bermanfaat, rezeki yang thayyib. Lalu supaya seluruh aktivitas kita nanti diterima, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Bu, kalau hidup kita ini 3 ini sudah terpenuhi, wis ora butuh liyane, enggak butuh yang lain, iya enggak? Kita punya ilmu yang bermanfaat sebagai bekal hidup. Kemudian yang kedua, rezeki yang thayyib, ya sebagai bekal hidup juga loh, dari bekal perjalanan menuju akhirat. Kalau ini operasionalnya butuh rezeki untuk ini, untuk itu. Tubuh kita sehat untuk operasional. Dan yang ketiga, seluruh aktivitas kita tadi dari pagi sampai malam terus berulang, pagi malam terus diterima. Lah apa lagi, Bu? Sampai kita mati berarti kan diterima. Ilmu bermanfaat berarti lurus hidup kita, nggak nyimpang kanan, nggak nyimpang kiri, nggak tersesat, nggak terjerembab. Lurus di atas siratal mustaqim sampai akhir hayat kita. Rezekinya thayyib, badan kita tumbuh dari rezeki yang halal, yang thayyib, berkah. Kemudian amal kita diterima, berarti sampai kepada Allah husnul khotimah. Loh, apa yang digolai? Apalagi yang kita cari kecuali itu? Maka doa ini ibu-ibu, meskipun sekali lagi ya tidak wajib sebenarnya secara khusus ini. Tetapi ini petunjuk Nabi SAW, wa khairul hadi hadi Muhammadin SAW. Beliau adalah uswah hasanah, teladan kebaikan buat kita. Mari kita coba amalkan. Luar biasa ibu-ibu. Pagi hari ini kita, meskipun ini sebagian besar sudah dihafal dan saya yakin juga sudah diamalkan, tapi pentingnya ilmu. Pentingnya kita beramal tadi dengan ilmu. Supaya amalan kita diterima, hendaknya dilandasi dengan ilmu. Kalau selama ini mungkin hanya jari ini, jarono, ya kan? Katanya, ternyata ada tuh ini dalilnya, ada. Mantep, Bu. Loh, aku selama ini bar sholat mesti maca Al-Fatihah. Nah, diubah sekarang. Ayat kursi. Karena mana dalilnya di Al-Fatihah? Ya nggak ada. Yang ada ayat kursi. Dan begitu teladan dari Nabi, ganti saja. Itu namanya perbaikan. Kalau yang sudah, mantapkan dengan dalil. Ya, yang sudah tahu dalilnya, semakin mantap lagi. Yang belum dimantapkan dengan dalil. Yang ternyata keliru, ganti. Perbaiki namanya. So, salah, keliru. Oh, ternyata keliru selama ini. Ganti. Pasti ada solusinya. Ya, kalau kemarin, saya baru istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, yang ini belum. Tambah. Yang belum tahu, jadi ngerti. Yang keliru, jadi benar. Yang belum punya dalilnya, jadi tahu dalilnya. Yang belum sempurna, jadi lengkap. Masya Allah. Jadi, tugas alias PR, pekerjaan rumah, waktu 1 bulan. Ya, tugasnya ibu-ibu. Bagaimana, Bu? Sesekali, mohon maaf. Kita ini, kadang-kadang kalau tidak dipaksa, itu kadang-kadang aku wis tua. Alasan itu justru karena sudah berumur ini harus sering diulang. Bagaimana, Bu, kalau kita buat tugas? Berani mengambil tantangan ibu-ibu? Berani. Iyalah, masa nggak berani? Apa, Bu? Semua? Loh,
PR-nya ini semua dari tadi nomor 1 sampai nomor 8. Lah iyalah, kan sudah banyak yang hafal. Lah iyalah. Yang belum kan cuma tadi nomor 2 dan 3. Itu pun sudah hafal, tinggal susunannya aja yang barangkali ada 1, 2 tambahan. Ya Pak ya? Lah iya. Besok. Wah iya. Sebenarnya ada satu teknik Bu yang kompre sebenarnya ini. Ujiannya kompre. Ya. 1. Ibu menyalin di rumah, waktunya 1 bulan. 1 bulan hanya 8, bukan ujian loh ya, menyalin. Bisa Bu tahu menyalin? Nurun. Nurun ya, kelebihan nurun. Nurun nomor 1 sampai nomor 8. Diturun Arabnya. Ibu muslimah bukan? Lah iya, wong Islam kok kon nulis Arab koyo fobia. Mau wedine kaya ana macan iki lho. Ya Allah, ya Rabbi. Allahul musta'an. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ini. Allahul musta'an. Berarti tadi siap-siap tantangan ternyata mundur. Loh, saya ulang tadi Bu, ujian kita, PR kita kompre. Saya kan belum selesai ngomongnya. 1, nurun alias menyalin. Nanti dulu loh, kok ngenyang loh. Harap mlebu swarga nyang-nyangan loh. Betul Bu, ini ternyata bagian dari bentuk kecintaan kita kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi. Ini kan isinya hadis. Sesekalilah kita coba. Oke, besok siapkan Bu 1 buku tulis tipis saja, yang harga 1.000 atau 2.000 kan. Lalu tulisi buku tugas. Enggak apa-apa. Ini yang di rumah juga sama ya, yang di rumah Bu Ibu ya. Sama, jangan nanya, alhamdulillah aku ra teko gitu. Oh, semua sama. Hatta mungkin yang bukan jamaah majelis Ta'lim Nurul Jannah. Siapapun barangkali yang ikut melihat video kita, pengajian kita, siapa saja, coba. Bismillah, saya mencoba. Karena selama ini kita kurang Bu berlatih. Coba. Dan nanti Ibu lihat, kasihkan ke
akhir. Kan kita membaca tahiyat, tasyahud akhir itu kan, baca tahiyat lalu baca salawat kan. Nah, setelah itu kita baru berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, doa-doa di dalam salat sebelum salam itu dibaca sesudah ini. Ini dulu dibaca doa 4 itu perlindungan, baru silahkan ibu pilih termasuk diantaranya ini. Boleh. Atau ibu mau doa yang lain dari Al-Quran atau dari hadis, silahkan. Ya, karena itu nanti ada kalimat dari Nabi SAW, silahkan dia pilih doa yang ia sukai. Tapi sesudah ini tadi, sesudah 4 perlindungan tadi, baru doa kita, termasuk Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Boleh. Kalau misalnya sebelum salam lupa, atau nggak sempat, maksudnya kita jadi makmum kan, lalu aku urung donga wis salam. Ya, dan kalau kita mau berdoa nanti terlalu panjang, boleh kita ikut salam, kemudian setelah itu kita baru berdoa. Iya, ya itu dulu. Karena sebagian ulama ada yang mewajibkan doa itu, meskipun jumhur mengatakan sunnah. Artinya ini penting untuk dibaca. Penting banget doa dijauhkan dari neraka jahanam. Doa dari fitnah. Iya. Fitnah dunia hidup mati, lalu fitnah dajjal, luar biasa, fitnah kubur, selesai sudah. Orang kalau selamat ini ya selamat lah. Orang seksa kubur selamat, seksa api neraka selamat, berarti di mana bu? Surga lah, kan begitu. Makanya doa ini jangan dilupakan ibu, jangan dilupakan. Jadi itu tadi urut-urutannya ya. Kalau kita sebelum salam, urut-urutannya kita membaca at-tahiyat, lalu membaca salawat, lalu membaca doa perlindungan dari 4 perkara, baru doa terserah. Salah satunya ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di buku ini disebut sesudah sholat, tidak ada masalah. Sebelum sholat, tidak ada masalah. Ya, jadi boleh dua-duanya. Karena kalimatnya dubur itu di akhir. Wallahu a'lam bishawab. Lagi ibu-ibu, jam berapa sekarang? Baru lewat 5. Sampai jam berapa kita jadwalnya? Sudah selesai? Ya Allah ya Rabbi. Kalau belum, mungkin ada waktu sebentar, silakan tanya. Ada bu? Monggo. Nggak ada? Yang lain? Nggih. Itu dulu saya juga diajari waktu SMP itu yang saya baca. Tapi wallahu a'lam saya belum dapat hadisnya. Maka lebih utama kita ngikuti Nabi SAW. Dulu saya mengamalkan itu. Ganti. Ganti yang dari Nabi. Kita itu kan mungkin dari guru kita dulu saya diajari itu. Iya, dulu bareng rame-rame juga, ya. Seperti itu. Nah, kita sudah tahu caranya, misalnya bacaannya sudah ngerti yang paling kuat mana, itu yang kita baca. Kemudian jumlahnya berapa yang paling tepat, itu yang kita ikuti. Caranya bagaimana? Kalau dulu rame-rame kita, bareng-bareng, oh ternyata nggak ada. Kita baca sendiri-sendiri. Nah, seperti itu. Itu ibu-ibu ya. Jadi bacaannya cukup ini, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Nggak apa-apa bu, karena mengubah kebiasaan tidak mudah. Tapi bismillah. Tadi ibu doanya jangan lupa ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Terakhir apa? Wa husni ibadat. Ya Allah, ibadahku supaya baik. Baik itu apa? Betul sesuai tuntunan Nabi, ikhlas karena Allah. Ibu sudah ikhlas, tapi ternyata harus diubah nih, nggak ada yang betul nih. Yang dibuangnya nggak betul. Tinggal gitu saja. Nah, dengan doa ini insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup ini dinamis, jadi asik. Ya, ada perubahan-perubahan. Yang lain cukup? Baik, karena cukup, ya nggak usah banyak-banyak. Yang bisa kita sampaikan pagi hari ini, jangan lupa bu. Cukup, tapi PR-nya jangan lupa. PR-nya jangan lupa. Iya, Masya Allah. Iyalah. Oh ibu sudah belajar Al-Quran, belajar membaca. Sekarang menulisnya, ya kan? Makanya kan ada BTAQ. Apa bu? Baca, tulis Al-Quran. Ibu baru baca tok. Berarti BT-nya tok. BT baca tok, ya kan? Bukan baca tulis. Baca tok Al-Quran. Wah, jangan. Sekarang BTAQ baca tulis Al-Quran. Wong judulnya Majelis Ta'lim Nurul Jannah, kan ada Al-Quran di situ.
Ya, jadi begitu ya. Ternyata setelah sekian lama bertahun-tahun ini abot dhewe saiki ya. Enggak apa-apa, insyaallah jadi S3, Bu. Begitu. Jadi jangan lupa di buku tulis yang kecil saja nanti begitu. Itu fungsinya apa? Ibu nanti bisa baca kembali setiap saat. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah senantiasa memberi kita taufiknya, memberi kita istiqomah untuk selalu belajar dan belajar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, dan tentu saja rezeki yang halal dan thayyib serta amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jazakumullah khairan atas kehadiran ibu semuanya dan juga perhatian ibu-ibu yang ada di rumah dan juga kaum muslimin wal muslimat semuanya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.